pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakanlah kebaiknya, haleluya. Katakanlah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihat betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu buat pagi hari ini. Kami sembahkan kepada saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Sebelum teman kita berdoa, siapkan hati, siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebaikan kemurahan. Terima kasih buat penyertaan-Mu serta perlindungan-Mu Tuhan sepanjang hidup Tuhan. Hingga pagi hari Tuhan kami boleh Tuhan ada di tempat ini. Di tempat-Mu ini Bapa, hanya satu tujuan kami Tuhan, hanya memuji menyembah nama-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bapa kami persembahkan seluruh hidup kami pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan hidup kami Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan biarlah Mu persembahkan hidup kami Bapa dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami, akal budi kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk persembahkan hidup kami terbaik bagi-Mu. Ajar kami Tuhan Bapa untuk menyembah dalam roh dan kebenaran.
Tuhan Yesus berkati ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan bertata di tempat ini Tuhan Yesus buat ibadah kami, sehingga ibadah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh hadirat Tuhan boleh masuk dalam hidup kami Tuhan pagi hari ini, karena kami tahu dalam hadirat Tuhan kami beroleh kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu, kami siap persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus, karena sebab Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak terima hormat dan segala pujian kami pagi hari dalam nama Yesus. Berkati setiap umat-umat-Mu Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu, biarlah kami Tuhan boleh kuasa daripada Tuhan pagi hari ini, sehingga Tuhan kami boleh persembahkan terbaik bagi-Mu. Dan ketika kami berada di tempat ini Tuhan, kami boleh berkat-berkat-Mu Bapa dan sorak-sorai yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi pagi hari ini Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Dan segala sesuatu Yesus.
sorak-sorai bagi pagi hari ini, menaikkan sembah kami, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang lain dan siap bersorak-sorai pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mampu berdiri bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tidak mau berhenti memuji Tuhan sepanjang hidup kita. Apapun musimnya, tetap setia memuji Tuhan dan Tuhan. Amin. Haleluya. masuk dalam berada firman Tuhan. Siapkan hati kita, firman Tuhan bertaruh di hati kita. Hati yang lembut sehingga firman itu bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Hadirat Tuhan kami mencari wajah-Mu Bapa. Haleluya. Sekalipun Engkau tidak menjawab doa kami Bapa, Engkau setia memuji menyembah Tuhan Yesus.
kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Sekalipun Engkau tidak menjawab kami, sekalipun Engkau tidak melepaskan kami, hanya Engkau dan Engkau saja Allah junjungan hati kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat ini Kau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, waktu 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, Engkau ada Tuhan. Kami percaya dan kami aminkan kehadiran Tuhan menjawab segala persoalan kami. Kehadiran Tuhan menyembuhkan sakit kami. Kehadiran Tuhan mencukupkan keperluan kami. Kehadiran Tuhan memberikan damai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah. Jadikan setiap kami menjadi bejana-bejana, menjadi tanah-tanah yang layak, yang subur Tuhan. Kalau sebentar firman-Mu akan diberitakan, firman-Mu akan ditaburkan Tuhan, biarlah dia tumbuh dalam hati kami sebagai tanah yang layak. Kami percaya firman itu akan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati telinga kami. Berkati pikiran kami. Berkati pandangan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa. Hanya ketidaklayakan yang ada pada hamba Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan percayakan hamba untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan, biar setiap perkataan yang Tuhan izinkan keluar dari mulut kami adalah perkataan yang siap memberkati setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, terlebih jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Sementara firman-Mu disampaikan Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Pagari bentengi tempat ini Tuhan. Kami tahu ada malaikat Tuhan menjaga kami, sehingga benih yang akan ditaburkan tidak diambil oleh si jahat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu sendiri, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan setiap kita yang rindu diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Silakan Tuhan Yesus berkata. Haleluya. 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 Sekali lagi berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Tepukan yang paling meriah buat nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala yang sudah percayakan saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya minggu kemarin, tapi minggu kemarin saya melayani di satu gereja Batakaro Protestan GBKP di Bulu Awar. Bulu Awar itu Tanah Karo, dan GBKP ini adalah gereja pertama sekali Kristen masuk ke GBKP, dan GBKP pertama ada di sana. Dan oleh kemurahan Tuhan saya boleh melayani di sana. Puji Tuhan, sekalipun perjalanannya agak sulit, tapi semua Tuhan akhiri dengan sukacita. Haleluya. Tidak secara kebetulan juga, seperti sering kali saya katakan, tidak secara kebetulan kalau Tuhan utus saya hari di tempat ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau izinkan kita dengar. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan kita mau referasi. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati sebagai berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, mungkin ada beberapa yang kemarin belum kita ketemu. Nama saya Ferdi. Kalau dari tampang seringkali dibilang dia orang China Surabaya, tapi saya asli dari Tanah Karo, dibawaku ke kaki Gunung Sinabung. Oleh kemurahan Tuhan juga tahun 82 saya ada di Jakarta. Hampir 40 tahun saya sudah di Jakarta.
Dan 3 tahun terakhir ini Tuhan izinkan saya mondar-mandir ke Pekanbaru dan khususnya ke Bangkinang ini. Tuhan karuniakan saya tiga wanita-wanita cantik. Istri saya, satu saat saya akan bawa kemari, cantik sekali. Luar biasa. Saya suka memuji istri saya. Wah, ibu itu manggut-manggut ya. Haleluya. Dan 2 anak gadis yang cantik-cantik. Yang satu sudah dipersunting, yang satu lagi baru tamat SMA tahun ini. Saya dikaruniai anak 3 lagi laki-laki. Yang satu anak mantu, yang 2 lagi cucu. Jadi biar begini, kalau orang Manado bilang, biar begini cu, tetap sudah jadi opa. Haleluya, jadi nggak bisa ditimbulin ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mau sampaikan firman Tuhan. Ini catatan saya banyak sekali di 1 buku dan 1 kertas. Dan mungkin waktunya agak panjang. Saya nggak mau tanya sama Pak Gembala, karena yang cemberut pasti jemaat kalau kelamaan. Tapi nggak apa-apa, ya. Kalau Tuhan izinkan kita mendengar suara Tuhan, Tuhan tentukan kita untuk menerima berkat-Nya. Haleluya. Haleluya. 1 pujian tadi itu begitu luar biasa buat saya, mengkonfirmasi apa yang saya mau sampaikan hari ini. Sekalipun Tuhan tidak menjawab kita, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kita, Dia tetap Allah, Allah yang setia akan janji. Oke, mari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Mungkin ayat-ayat ini sangat hafal, bahkan beberapa orang sudah luar kepala kali ya. Tapi saya mau bacakan Yeremia nanti saya tolong dibantu karena banyak sekali ayat-ayat hari ini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita mau bacakan bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat bilang tunggu dulu dong. Lalu yang sudah dapat, oh sudah ada di sini ya. Oh puji Tuhan. Pada hitungan ketiga kita akan bacakan sama-sama Yeremia 17 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Haleluya. Mengandalkan Tuhan adalah tema pemberitaan firman hari ini. Mengandalkan Tuhan gampang diucapkan. Seorang anak ketika dia berkata, aku mengandalkan bapakku, tapi sehari-hari dia tidak pernah berkomunikasi dengan bapaknya. Mungkin gak itu mengandalkan Tuhan? Ciri mengandalkan Tuhan adalah ketika kau berkata aku siap mengandalkan Tuhan, berkomunikasi baik dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan khotbah ini sederhana sekali. Hidup mengandalkan Tuhan. Dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat yang kelima dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Terkutuk ketika kau andalkan kekuatanmu, ketika kau andalkan hartamu, ketika kau andalkan kemampuanmu, kedahsyatanmu, maka firman Tuhan terkutuk. Waktu kau andalkan Tuhan,
sepenuhnya hidupmu engkau serahkan hanya kepada Tuhan. Walau seringkali akalmu mampu mengkaji permasalahanmu, tapi waktu engkau andalkan Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja ganti kita. Biarkan Tuhan yang berperang ganti kita. Biarkan Tuhan yang berjalan di depan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, apa sih sebenarnya hidup mengandalkan Tuhan? Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Siapa yang sudah dapat boleh dibantu saya untuk dibaca? Daniel 3 ayat 17 dan 18. Seringkali saya melayani tempat-tempat lain, kalau sudah mulai tolong dibaca, banyak yang jadi buta huruf. Tapi kalau di sini enggak, pasti lebih cepat Bapak Ibu membacanya, lebih cepat kita pulang. Haleluya. Silakan Pak. Daniel 3 ayat 17 dan 18 ya. dan 18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. lanjut. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jika Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami, apa yang dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar, tapi sekali-kali ya Raja, kami tidak menyembah kepada patung emas yang Raja dirikan. Oh, enak sepertinya kalau kita ucapkan saat ini. Tapi ketika kita menghadapi masalah itu, perintah Raja itu perintah tertinggi. Ada kematian yang bakal mereka hadapi. Sementara 3 orang, Sadrak, Mesak dan Abednego, memperkatakan perkataan yang sama. Kalau seandainya kita dipanggil oleh komandan, 3 orang itu pasti saling menyalahkan. Oh, tadi gara-gara bapak yang ini yang ngomong begitu Pak, kalau saya enggak. Oh, bukan Pak, yang itu, kalau saya enggak. Hidup mengandalkan Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menolong kita, sekalipun Tuhan tidak lepaskan kita, tapi tetap percaya bahwa janjinya adalah ya dan amin. Haleluya. Mana lagi sih hidup mengandalkan Tuhan? Daniel, waktu Daniel menerima perintah dari Raja Darius bahwa dalam 30 hari ke depan semua orang harus mengajukan permohonan hanya kepada Raja, apa yang Daniel lakukan? Dia naik ke lantai 2 rumahnya. Dia sujud, berdoa, memuji Tuhan 3 kali sehari, seperti yang biasa dia lakukan. Daniel mengandalkan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan terjalin baik. Kalau saya tanya hari ini, siapa yang berdoa 3 kali? Oh, saya 10 kali Pak. Doa makan, doa bangun tidur. Tapi dia tidak menyembah kepada Tuhan. Dia tidak ada dalam hadiratnya Tuhan. Berdoa hanya sekedar untuk menyampaikan keinginan, untuk menyampaikan keperluan. Tapi Daniel dikatakan apa? Dia memuji, menyembah kepada Allah yang dahsyat. Apa yang terjadi? Daniel masuk ke gua singa, bukan tidak. Benar gak? Loh. Sampai Raja Darius pun ketika Daniel dia buru-buru pulang
rumah. Raja Darius sudah kenal Tuhan. Tapi seperti Daniel berpuasa, dia pun berpuasa semalaman. Oh, haleluya. Pagi-pagi sekali Raja Darius, apakah Allah yang kau sembah sudah menolong engkau? Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan lagi kemuliaan buat nama Tuhan. Seperti apa sih hidup mengandalkan Tuhan? Tadi contoh sudah kita dapatkan. Ada 4 hal yang saya mau berbagi hari ini pada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hidup mengandalkan Tuhan adalah hidup yang siap diatur oleh Tuhan. Yang langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menegurku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. 2 Korintus 10 ayat 5. Siapa yang sudah dapat cepat-cepat baca? Haleluya. Dua Korintus 10 ayat yang kelima. Ayo, kalau sudah ada di sini baca. Jadi ragu-ragu. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Ketika engkau siap hidupmu diatur oleh Tuhan, tawan pikiranmu, tawan kehebatanmu, taklukkan itu di bawah kaki Kristus. Amin. Haleluya. Maka kitab Galatia katakan apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Nyanyinya gagah, tapi waktu di luar, waktu kita bawa mobil, tiba-tiba ada yang nyalip motor. Lu gak tahu ya siapa gua? Waduh. Jangan bangkitkan lagi macan tidur. Wah. Belum kenal siapa gua dulunya ya. Oh, bangga kita dengan dulunya. Kita gak bangga sekarang karena kita kenal Kristus. Dulu dan dulu. Sementara di gereja tadi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Waktu kita berkata siapa aku, Kristus sembunyi di belakang. Haleluya. Yang pertama tadi, siap diatur oleh Tuhan. Kemarin mungkin saya sudah sampaikan juga. Seperti apa sih siap diatur oleh Tuhan? Di kitab Lukas katakan
Waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, sampai di Betfage, dia bilang apa? Dia utus 2 muridnya untuk ke kampung, ke desa yang ada di depannya. Di sana nanti kau temukan seekor keledai muda. Ambil. Kalau si empunya bertanya, katakan Tuhan memerlukan. Kok harus keledai muda? Keledai yang belum berpengalaman, sedang keledai adalah binatang paling bodoh. Dia bisa jatuh di lubang yang sama. Kok Tuhan gak bilang, oh ambil onta, karena dia tinggi, kakiku kena lalang, kata Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya renungkan firman ini. Tuhan kasih hikmat sama saya. Sekalipun engkau, aku bodoh, seperti seekor keledai, binatang yang paling bodoh, tempatkan Yesus di pundakmu, jadikan Yesus jurumudimu. Maka firman Tuhan apa? Orang menghamparkan pakaian dan jubahnya. Pakaian dan jubah berbicara tentang kemuliaan dunia yang injak-injak keledai. Oh, haleluya. Waktu kita jadikan Tuhan jurumudi kita, maka Tuhan siap taruh kemuliaan dunia buat saudara dan saya. Berikan dulu kemuliaan buat nama Tuhan. Jadi jangan takut. Oh, saya nggak tamat SD, nggak apa-apa. Kenapa harus tamat SD jadi pelayan Tuhan? Kenapa harus punya duit untuk menjadi saksinya Kristus? Perkatakan saja, sebagaimana Petrus, Tuhan panggil untuk jalan di atas air. Ini aku Tuhan. Ketika dia langkahkan langkahnya pada langkah yang pertama, Tuhan kerjakan mujizat. Oh haleluya. Sekalipun Tuhan ada di pundak keledai, binatang yang paling bodoh, orang bersorak-sorai mengeluh-eluhan Yesus ketika masuk di Yerusalem. Amin. Amin. Yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan seperti apa sih? Hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang mampu bersyukur sekalipun dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun saudara dan saya ada dalam lembah kekelaman, tetap bersyukur. Karena waktu engkau bersyukur, engkau meniru teladannya Kristus. Ketika Yesus bersyukur, Lazarus dibangkitkan. Loh, waktu Yesus bersyukur, 5 roti dan 2 ikan mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Waktu saudara dan saya orang percaya mengucap syukur, pintu keberkatan Tuhan terbuka bagi kita. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya.
Katakan, oh haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Jangan ragu-ragu. Nanti Tuhan jadi ragu-ragu. Haleluya. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Hari ini kita boleh berkata, sekarang aku bersuka cita kalau Tuhan izinkan aku menderita karena Kristus. Karena waktu kita ada dalam keadaan sakit, itulah waktu terbaiknya Tuhan. Dia siap perkenalkan diri bahwa aku Yehova Rafa, Allah penyembuh penyakit. Ketika engkau ada dalam kekurangan, ini waktu terbaiknya Tuhan. Dia siap perkenalkan diri bahwa Dia adalah Yehova Jireh, Allah mencukupkan segala keperluan kita. Waktu engkau ada dalam kekhawatiran, itu waktu terbaiknya Tuhan untuk perkenalkan diri bahwa aku adalah Yehova Saul, sang raja damai dalam hidup. Haleluya. Bersyukur saja. Ada pujian, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Goyang Jo, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Hati-hati loh. Kita sudah aminkan itu. Nanti sampai di rumah, Papa, tadi motor tadi diambil orang, nggak kelihatan. Mana motor? Dicuri orang. Wah, dasar brengsek, dasar begini. Begitu dapat kabar itu bilang, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Siap praktekkan itu? Siapa yang siap praktek itu? Kok banyak yang ragu-ragu? Jangan ragu-ragu lah. Kemarin bagi rapor ya, ada nggak anaknya yang tinggal kelas? Nggak ada ya. Anak saya kemarin baru tes IUP. IUP itu program internasional dari Gajah Mada. Nggak lulus. Begitu dia begitu dengan nangis saya telepon saya, Dedi, aku nggak lulus, aku belum bisa memenuhi keinginan Mami dan Dedi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya nyanyikan pujian itu. Anak saya bilang, Dedi nggak sedih. Kenapa sedih? Kalau semua orang masuk ke Universitas Gajah Mada nggak muat. Kalaupun Tuhan izinkan saya ada di tumpukan sampah, kalaupun Tuhan izinkan saya ada di sungai yang sedang banjir, kalaupun Tuhan izinkan saya ada di hotel bintang 5, selalu saya katakan suka untuk Tuhan, karena aku adalah milik Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Allah.
Haleluya. Yang berikutnya, apalagi sih? Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup yang terus mengalami perubahan. Kalau orang tanya gimana kabarmu hari ini, biasa-biasa saja seperti hari kemarin. Kau tidak mengandalkan Tuhan. Waktu engkau dan saya mengandalkan Tuhan, hidupmu pasti akan berubah. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Berubah sampai kita sama seperti Kristus. Bahkan dikatakan di ayat firman Tuhan Matius 5 ayat 48 apa? Hendaklah engkau sempurna karena Bapamu di surga adalah sempurna. Jangan pernah berhenti hanya sampai kepada kepenuhan roh. Oh, aku penuh dalam Roh Kudus. Baru lembar kedua, masih banyak lagi berlembar-lembar. Kisah Rasul 2 ayat 4. Anak-anak mudanya kemana? Masih tetap mau jadi anak muda? Wah, itu si gagah, bentar lagi dapat jodoh. Kisah Rasul 2 ayat 4 di firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Haleluya. Penuh dengan Roh. Memang gereja Tuhan harus penuh dalam Roh. Tapi kita tidak berhenti di situ saja. Mari buka Efesus 4 ayat 13. Ayo. Yang perempuan dari tadi gak ada yang membaca. Tinggal kacamata ya. Ayo. Halo. Oh, wanita-wanitanya sudah. Oh, silakan Pak. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Naik lagi sampai mengalami kepenuhan Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Alami Kristus dalam hidup. Berikutnya lagi Efesus 3 ayat 19. Ayo, lebih cepat lebih baik. Efesus 3 ayat 19. Oh, anak muda di belakang dapat jodoh lagi, tenang saja. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Terus alami perubahan. Dahsyat. Pujian terima luar biasa. Bukan sekedar karena nadanya enak, tapi kita aminkan. Kita aminkan. Amin. Aku siap sama seperti Kristus. Haleluya. Hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang terus mengalami perubahan sampai kesempurnaan itu ada dalam hidup. Waktu engkau andalkan pikiranmu, nggak mungkin. Waktu engkau andalkan hartamu,
mustahil. Tapi waktu kau arahkan pandanganmu hanya kepada Dia, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin di hadapan Tuhan. Apa yang mustahil di hadapan manusia menjadi tidak mustahil di hadapanku, kata Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Kalau di tempat kami, pelayanan saya bilang yang terakhir, yang di belakang bawa yang jauh. Kenapa bawa yang Pak? Oh, kapal semua sanggar kapten. Haleluya. Yang terakhir, hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang memiliki iman yang gila-gilaan. Iman anak Tuhan, bukan iman yang biasa-biasa. The crazy faith. Iman yang gila-gilaan. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang, yang kalahkan maut. Iman itu dahsyat. Haleluya. Haleluya. Iman seperti apa sih iman yang kira-kira ini? Markus 5 di ayat yang ke-25. Tahu kan cerita ini? Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Siapa yang pernah lihat penyakit seperti ini? 10 tahun mengalami pendarahan, ada yang pernah lihat enggak? 5 tahun? 3 tahun? 1 tahun? Ada? 6 bulan mengalami pendarahan, ada yang pernah lihat? 1 bulan? Seminggu? Banyak ya. Istri saya dulu sebelum bertobat, kalau dia datang bulan, "Mah, bikin dulu air minum saya pagi-pagi." "Kamu nggak tahu ya? Gua kan lagi begini, pusing. Seminggu doang." Seminggu baru hari pertama udah ngerendang. Ada nggak ibu-ibu yang begitu, Pak? Banyaknya jawabnya dalam hati aja. Kalau banyaknya kenceng-kenceng nanti di luar belakang. Seminggu saja ibu-ibu wanita mengalami pendarahan, datang bulan, susah banget untuk disuruh. Yang pusing. 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dia kenal Yesus enggak? Perempuan ini tidak kenal Yesus. Dia hanya mendengar cerita dari orang-orang bahwa Yesus itu Allah yang menyembuhkan. Siap menyembuhkan. 12 tahun nggak mungkin bisa kemana-mana. Sementara kalau Yesus ada, orang berkerumun keliling Yesus. Orang banyak berkumpul di sekitar Yesus. Maka firman Tuhan bilang apa? Si wanita ini karena sadar dengan ketidakmampuan dia katakan, "Asal ku jamah saja ujung jubahnya Yesus." Apa dia katakan? Aku sembuh. Sembuh gak perempuan ini waktu dia jamah ujung jubahnya Yesus? Apakah Yesus merencanakan menyembuhkan wanita ini? Tidak. Bahkan Yesus katakan apa? "Hei, siapa yang pegang aku? Ada kuasa yang keluar dari tubuhku."
Murid-murid berkata, mana begini banyaknya orang, ya bisa saja. Tapi yang lain tidak mengalami kuasa itu. Waktu si perempuan ini bilang, aku Tuhan. Apa yang Yesus bilang? Imanmu menyembuhkan engkau. Haleluya, berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Perkataan yang sama Yesus mengucapkan buat saudara dan saya. Imanmu menyembuhkan sakitmu. Imanmu mencukupkan keperluanmu. Haleluya. Haleluya. Ragu-ragu sih. Itu yang dulu aja sudah haus. Apalagi saya bengok-bengok dari tadi. Apa Bu ya? Haus itu kan daripada keluar. Lihat pemandangan dulu di luar baru masuk lagi. Kan lebih bagus haus. Puji Tuhan. Haleluya. Wanita ini, Yesus pun tidak merencanakan menyembuhkan perempuan ini. Ada nggak hubungan jubah sama kesembuhan? Saya baca-baca di ilmu kesehatan, saya cari-cari nggak ada. Apa sih hubungan jubah? Seringkali memang hamba Tuhan teologi yang ada, Pak. Saya tidak mau berbicara teologi hari ini. Yang saya mau katakan apa? Bahwa iman si perempuan ini, sekalipun dia tidak mengenal Yesus, dia baru dengar dari orang, dia praktekkan iman itu, kedahsyatan Tuhan terjadi atas hidupnya. Haleluya. Haleluya. Oh, dahsyat Tuhan. Maka dalam Markus 11 ayat 24 katakan apa? Apa saja yang kita minta dan doakan, yakinlah kita sudah menerimanya, maka Tuhan menyediakannya buat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Iman yang beriman, iman yang beriman, iman yang beriman, yang kalahkan maut. Ketika engkau tahu 4 hal ini, bagaimana hidupnya mengandalkan Tuhan, maka janji Tuhan akan berlaku bagi hidup saudara dan saya. Janji untuk melangkah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. From glory to glory. Tuhan akan izinkan kita alami. Haleluya. Haleluya. Janji Tuhan apa lagi? Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah ada padaku. Walau 10.000 lebah di tanganku, takkan ku goyah saat Yesus sertaku. Walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku, Yesus serta
kami untuk menyapa Engkau ya Allah. Engkau izinkan kami untuk menikmati perkataan-perkataan-Mu hari ini Tuhan. Kami mau aminkan firman itu dalam hidup kami. Kami mau sepenuhnya andalkan Engkau. Kami tidak andalkan kekuatan kami. Kami tidak andalkan kepintaran kami. Karena firman berkata terkutuk. Waktu kami andalkan Tuhan, Engkau mendudukkan kami sehidangan dengan Engkau. Engkau menempatkan kami untuk melangkah dari satu glory kepada glory yang lain. Engkau akan membawa kami naik lebih tinggi Tuhan. Bahkan ketika 1000 rebah di sisi kiri kami, 10.000 di sisi kanan kau, Tuhan tidak izinkan satu pun menimpa kau. Hari ini Bapa, seberapa kami Tuhan yang meresponi firman. Mari Allahku, nyatakan Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu Bapa. Kami yang sakit, kami percaya di dalam nama Yesus kesembuhan menjadi milik kami. Kami yang terikat di dalam nama Yesus, Engkau bebaskan kami. Tuhan janjikan kami merdeka di dalam Tuhan. Kami yang kekurangan, dalam nama Yesus kami akan dicukupkan, bahkan diberi kelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Ampuni hamba Bapak. Ketika dalam menyampaikan isi hatinya Tuhan, ada perkataan-perkataan hamba yang mencuri kemuliaan-Mu Bapak. Ampuni hamba. Hamba kembalikan semua hormat kemuliaan hanya bagi Engkau dan Engkau saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati jemaat Tuhan itu tadi. Jadikan jemaat yang bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Gunung batu kami, kota benteng kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Dan setiap kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan. Tuhan Yesus berkati.